Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ajam, kita ketemu lagi. Alhamdulillah sehat Mas. Nah, lama nggak? Kita tos dulu aja. Sehat Mas. Sahabat Winam, kita ketemu lagi nih di edisi yang spesial. Udah lama juga kita nggak ketemu, hampir berapa minggu ya? 1 bulan ya. 1 bulan ya ketemu kayaknya kita. Nah ini ada isu yang menarik nih Pak Ajam soal tiba-tiba Amerika menaikkan suku bunga lagi. Nah, kemarin ya, kira-kira beberapa waktu yang lalu ya. Ya, cuman menjadi semakin heboh karena yang mengomentari salah satu penerima Nobel tuh. Oh, oke. Stiglitz ya. Stiglitz. Jadi ini sahabat Winam pasti butuh tahu sebenarnya reason dibalik kenapa suku bunga itu dinaikkan oleh Fed dan kenapa juga Stiglitz mengomentari itu sebuah kesalahan gitu ya, karena Amerika mestinya sih dianggap sebagai corong dunia untuk, bukan corong lah ya, kiblat lah ya untuk ekonomi, masa untuk hal sederhana aja ini sampai dia salah gitu ya sebenarnya. Nah itu mungkin yang sahabat Winam butuh tahu. Dari awal mungkin Pak Ajam pengen share dulu siapa Stiglitz itu dan kenapa salah gitu. Nah itu yang mungkin harus kita sama-sama tahu nih Pak Ajam. Ya mungkin ada beberapa poin yang mungkin perlu kita highlight Mas ya. Yang pertama mungkin supaya tahu kebijakan Stiglitz ya, kita tahu dulu lah siapa itu Stiglitz, kenapa dia ngomong gitu. Yang pertama mungkin saya kira perlu. Kemudian yang kedua, ini kan bicaranya kemarin masalah kenaikan suku bunga dan inflasi gitu ya. Terus dibilang salah. Nah, fondasi teorinya gimana tentang inflasi itu gitu ya. Nah, setelah itu ya yang ketiga tentu utamanya adalah kenapa kemudian dibilang salah, filosofinya di mana gitu. Salahnya di mana kalau dia salah gitu. Nah, itu yang perlu kita bahas. Saya kira 3 hal itu mungkin kita perlu bahas ya. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama, Joseph Stiglitz siapa gitu ya. Saya mungkin beruntung ya. Karena saya tahun 2010-an mungkin ya pernah ketemu dan ngobrol semalam suntuk dengan Joseph Stiglitz itu. Saya yakin kalau ditanya mungkin beliau lupa juga sama saya gitu. Tapi saya punya kesempatan bahagia, saya pernah sempat ngobrol dan pemikiran Stiglitz itu banyak sekali mewarnai pemikiran saya. Saya beruntung sempat ketemu dengan beberapa pemenang Nobel dan ngomong itu. Nah, memang ngomong dengan pemenang Nobel itu beda ya. Beda auranya. Beda auranya. Jadi kesannya kok kita itu beda ketularan pinter aja. Gitu. Yang saya sempat ngomong panjang lebar selain dengan Stiglitz itu dengan namanya Christopher Pitaridis. Itu waktu saya ada di London School of Economics, saya berhari-hari bolak-balik ketemu ngobrol dengan Christopher Pitaridis. Beliau terkait dengan labor economics lah. Kembali ke sini ya. Stiglitz itu adalah profesor di Columbia Business School. Tapi profesor ekonomi. Beliau bidangnya ekonomi makro, political economy, information economics. Kan gitu. Pak Ajam profesor ekonomi tapi di sekolah bisnis juga. Sama ya, kira-kira gitu ya. Ya, profesor ekonomi di Columbia Business School, gitu ya. Nah, waktu itu kami diskusi panjang lebar terkait dengan bukunya yang berjudul Making Globalization Work, karena beliau mengkritisi bahwa globalisasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kira-kira gitu. Nah, background beliau itu S1-nya fisika, seingat saya. Warna ekonomi, S1-nya fisika, kemudian ngambil S3-nya ekonomi kalau saya tidak salah di MIT. Kemudian sekarang jadi profesornya di Columbia Business School. Nah, beliau banyak menyoroti tentang karena bicaranya political economy ya. Makanya saya terpengaruh banyak ngomong political economy ini karena memang saya banyak diskusi dengan beliau. Beliau itu banyak menyoroti tentang ketimpangan di dunia sekarang ini. Bahwa dunia itu timpang lah intinya gitu. Yang beliau bilang itu globalisasi itu tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga ada kelompok yang diuntungkan, ada kelompok yang dalam tanda petik dirugikan setelah sekian lama globalisasi. Makanya beliau menulis buku judulnya Making Globalization Work. Pada waktu beliau presentasi di Jakarta, sebagai penutupnya itu adalah gimana caranya membuat globalization work, or at least work better lah dibanding yang terjadi sekarang. Itu Stiglitz. Yang pertama ya. Yang kedua tadi terkait dengan inflasi tadi, gitu. Terus kenapa suku bunga tadi ada kaitannya? Gini, Mas Batir, saya kira ingat podcast kita yang terakhir tentang inflasi. Soal inflasi. Terakhir itu betul. Terakhir tentang inflasi waktu itu. Kita bicara penyebab inflasi itu apa gitu ya. Ada 2, sehingga saya waktu itu Pak Ajam. 3. Yang pertama ada cost push inflation, yang kedua demand pull inflation, yang ketiga adalah imported inflation. Mungkin masih ingat. Nah, jadi gini, terkait dengan ini, Amerika ini ada inflasi tinggi sekali. Kalau kita pengen mengatasi inflasi itu, gitu ya, dengan kebijakan suku bunga yang dikritisi oleh Stiglitz itu, kan kita tentu harus tahu dulu penyebab inflasi itu apa, gitu. Karena dengan tahu penyebabnya itu, baru kita bisa menyelesaikan.
kebijakan tepat. Kebijakan yang tepat. Kalau misalkan nggak tahu penyebabnya, tiba-tiba dikasih obat, ya orang pusing karena lapar dikasih apa namanya itu obat sakit kepala gitu ya. Salah, harusnya kasih makan aja kan sembuh dia. Kira-kira gitulah gambaran kasarnya. Nah, kalau kita lihat Amerika selama sekian tahun terakhir gitu ya, inflasi Amerika itu mau meningkat tinggi, Mas. Gitu ya. Sudah mulai meningkat itu tahun 2021. Setelah pasca COVID. Itu. Nah, setelah selesai COVID itu inflasi Amerika itu meningkat tinggi sekali, dari rendah sekali sekitar 0-1% menjadi tinggi sekali. Puncaknya itu di tahun 2022 kalau nggak salah bulan Februari Maret itu menjadi tinggi sekali. Gitu. Nah tetapi pada waktu itu selama sekian kali inflasi yang meningkat tinggi sekali itu, Amerika nggak menaikkan suku bunga sama sekali, Mas. Suku bunganya itu hanya 0,08% kalau saya tidak salah, rendah sekali, nggak pernah dinaikin. Nah mari kita lihat apa penyebab inflasi pada waktu itu. Jadi pada masa COVID kita tahu semua bahwa permintaan rendah, gitu ya, karena semua ada apa istilahnya apa itu namanya, nggak boleh kemana-mana itu, social distancing, kemudian lockdown segala macam. Jadi ekonomi mati lah pada waktu itu. Nah begitu COVID selesai, dinyatakan sudah mulai tidak berbahaya, permintaan orang meningkat langsung naik sekali. Nah karena peningkatan permintaan itulah makanya inflasinya naik. Nah inflasi naik pada waktu itu karena demand pull. Demand pull. Tetapi tidak hanya semata-mata karena demand pull. Pada waktu itu, begitu permintaan naik, ternyata kita tahu kasus supply chain pada waktu itu ya. Gara-gara selama masa social distancing dan lockdown itu semua negara berhenti berdagang, kasarnya begitu. Begitu ada permintaan, supply-nya nggak lancar. Gitu kan? Barang-barang dari berbagai negara nggak bisa masuk dengan mudah karena yang biasanya diam tiba-tiba dipacu kan nggak bisa. Nah itu namanya cost push inflation. Karena peningkatan harga karena masalah supply yang tidak normal lah gitu ya. Sehingga sebelum tahun 2022 itu penyebab inflasi itu dua, gabungan antara cost push inflation dengan demand pull inflation. Tetapi pada waktu itu Amerika sama sekali tidak menaikkan suku bunga sama sekali, hanya 0,08%. Ingat saya. Nah masalah menjadi berubah pada tahun 2022 bulan Februari. Rusia menyerang Ukraina. Nah pada waktu itu Rusia menyerang Ukraina, embargo lah, kita udah jelasin di podcast terdahulu kan, embargo macam-macam, Rusia dikucilkan sehingga barang-barang menjadi mahal, kemudian suplai tersendat lah itu sebenarnya kan. Ya semua suplai tersendat, terus juga ini bahan bakar naik kan, gas naik, semuanya naik gitu. Jadi inflasinya tinggi sekali. Jadi semenjak COVID sampai sekarang, itu sebetulnya kalau ada inflasi tinggi di Eropa dan Amerika, itu karena cost push inflation. Bukan karena demand pull. Bukan karena cost push inflation. Itu fakta. Nah, teorinya bagaimana? Inflasi itu kan kenaikan harga ya. Kita bicaranya harga. Harga itu diperoleh dari keseimbangan antara supply dan demand. Gitu ya. Nanti kita bisa kasih gambarnya lah. Supply dan demand. Jadi perpotongan supply dan demand itu menentukan harga dan menentukan kuantitas yang dikonsumsi orang. Nah, perubahan harga ini juga ada dua. Ada yang kita omongin sekarang dua ya, yang yang import inflation enggak kita omongin. Kita ngomong antara supply dengan demand antara itu. Nah, sekarang kalau tiba-tiba ada peningkatan permintaan seperti yang tahun 2020 tadi, permintaan tiba-tiba melonjak, itu namanya demand pull inflation. Makanya agregat demand-nya naik. Pada waktu agregat demand-nya naik, agregat supply-nya tetap, harganya naik. Gitu kan? Nah, ada kurvanya lah itu ya. Ada kurvanya lah, nanti kita bisa. Nah, kalau ini kita mau menyelesaikan masalah ini, tentunya gimana caranya kita ngerem agregat demand dong, gitu. Nah, cara ngerem agregat demand itu, suku bunga. Nah, kalau dari kebijakan moneter, kita omongin suku bunga, gimana caranya naikkan suku bunga supaya investasinya rendah. Gitu. Orang akan saving kan? Nah, orang saving. Jadi itu kalau terkait dengan demand pull. Nah, yang kedua, inflasi yang dipicu karena perubahan supply. Jadi kalau demand-nya tetap, supply-nya berkurang. Turun supply-nya, sementara demand-nya tetap, harganya naik itu. Jadi sama. Kan fungsi agregat supply-nya bergeser ke kiri itu. Sementara agregatnya tetap, harganya naik. Nah, kalau ini yang terjadi, gimana caranya? Ya, kita dorong supply-nya. Gimana caranya meningkatkan supply? Kebijakannya gimana? Kalau kita ingin meningkatkan itu berarti turunkanlah suku bunga supaya tinggi gitu. Nah, kasus yang sekarang ini menjadi lucu. Di Amerika itu pada waktu tahun 2001 ke 2022 itu di mana terjadi peningkatan inflasi yang sangat tinggi tadi, penyebabnya adalah karena demand pull, gitu ya. Dia nggak lakukan itu. Federal Reserve nggak merubah sama sekali, suku bunganya tetap. Nah, begitu sekarang muncul inflasi yang penyebabnya karena cost push inflation,
gitu. Dia Yang seharusnya naikin. menurunkan suku bunga, malah suku bunganya dinaikkan, gitu. Iya. Nah, kalau belajar dari kacamata itu, yang dikatakan Stiglitz ya benar sekali. Kebijakannya Federal Reserve itu ya salah lah. Iya. Bukannya menurunkan suku bunga yang Wah, kemudian berdampak pada meningkatkan supply, gitu ya, meningkatkan ekonomi. Ini biasanya kita bilang sebagai expansionary monetary policy ya, atau kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan malah menaikkan suku bunga. Kira-kira gitu, Mas. Jadi barangkali ya yang dipandang oleh Joseph Stiglitz menurut saya, ya saya sangat sepakat dalam kacamata ini. Kalau kita berpikir untuk kepentingan ekonomi global, salah kebijakan itu. Iya. Waktu saya kuliah diajarinya juga tadi Pak, kurva itu ya memang logikanya begitu. Iya. Cuman karena dia tidak seperti logika umum seperti ilmu ekonomi, pasti ada motif di belakangnya yang membuat dia bertindak seperti itu kan gitu. Ya, bisa jadi lah. Nah, tapi mungkin Pak Aceh bisa eksplor nih buat sahabat Binom. Pasti ada motif Pak yang kenapa itu terjadi. Nah, mungkin itu yang harus kita eksplor lagi. Gini Mas, kemarin Mas Batiar sempat baca nggak itu tulisannya Joseph Stiglitz itu mengatakan bahwa kebijakan Amerika itu menyengsarakan seluruh dunia. Oke. Gitu ya. Saya sempat baca di koran waktu itu Indonesia dan negara-negara berkembang itu harus protes ke IMF, harus protes ke World Bank. Kenapa? Karena IMF dengan World Bank itu mematok suku bunga di atas suku bunga Federal Reserve. Iya. Gitu. Dan gara-gara itu, maka naiknya Federal Reserve di Amerika itu menyebabkan suku bunga ke negara-negara berkembang itu naik. Iya. Dan karena itu sekarang ada puluhan negara, saya tidak tahu berapa puluh ya, banyak sekali yang sekarang terjebak dengan kasus utang. Karena apa? Bebannya naik. Bebannya naik. Gitu. Iya. Harusnya makanya negara-negara berkembang itu harusnya komplain. Karena menurut Stiglitz, Bank Dunia dan IMF itu kan didirikan untuk membantu negara berkembang. Kenapa itu nggak terjadi gitu kan? Iya. Nah, ini saya kira relevan dengan pertanyaan Pak Batiar tadi. Ada masalah apa di balik ini? Iya. Kalau teorinya kan ini teori yang datar banget ya. Gitu. Semua orang bisa memahami dengan mudah kalau orang yang ngerti ekonomi ya. Yang pernah dapat pelajaran ekonomi 101 udah diajarin ini gitu. Atau paling tidak di pengantar ekonomi makro diajarin ini gitu. Kok nggak dipakai gitu, malah sebaliknya. Nah, ini sekarang gini, Mas. Ini kita bicara koin toss ya. Koin toss itu kan selalu bicara dua sisi. Ini tadi kan sisi kalau kita berpikir untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak gitu. Tetapi ada di satu sisi lain gitu ya. Kita pernah bahas pada waktu itu, setiap kali krisis semua orang sengsara, tapi investor bahagia. Gitu ya. Karena investor itu justru menunggu-nunggu terjadinya krisis gitu. Nah, ini juga sama. Nah, kalau dalam bahasa ekonomi politik ya, terkait dengan setiap kejadian apapun itu, kita bisa melihatnya siapa yang diuntungkan dengan kejadian itu. Kan gitu ya? Saya kira Mas Batiar juga paham. Nah, kalau suku bunganya naik itu, yang diuntungkan siapa? Investor yang sehubungan dengan punya lembaga keuangan dong. Karena dia akan menikmati itu margin. Jadi, orang-orang kaya, kelompok kaya, itu diuntungkan dengan suku bunga naik. Iya. Kenapa? Kalau individu ya? Ya, kalau suku bunganya naik kan taruh uang di bank aja, kipas-kipas cari angin gitu. Langsung dapat duit, nggak usah ngapa-ngapain. Makin banyak duit kita, passive income-nya makin banyak. Kalau kita bicara passive income, Mas Batiar orang perbankan lah selalu ngomong passive income. Makin banyak duit kita, passivnya makin banyak. Itu dari kacamata individu. Makanya saya tidak ingat kerasannya, pernah saya jelaskan dulu. Setiap kali krisis itu ada legacy. Yang terjadi adalah apa? Uang itu makin numpuk orang kaya setiap kali krisis. Dan saya pernah tunjukkan itu data orang yang rekening yang di atas 1 miliar sebelum COVID dan setelah COVID. Kekayaan orang kaya itu melonjak luar biasa. Orang miskin nggak bergerak-gerak aja, orang kaya melonjak luar biasa. Nah, ini juga sama. Kalau secara individu orang-orang kaya diuntungkan, selain orang kaya siapa? Ya lembaga-lembaga yang menangani orang kaya. Termasuk Federal Reserve, misalkan gitu ya. Ya kan dia minjemin uang kemana-mana. Gitu kan? Termasuk Bank Dunia dengan IMF. Nah, tugasnya mereka kan minjemin uang kepada negara-negara lain kan. Dengan begitu suku bunga naik dari Federal Reserve, maka suku bunganya Bank Dunia dengan IMF apa? Ikutan naik. Ikutan naik, udah pasti. Naik konsekuensinya ke negara berkembang yang punya pinjaman kan negara berkembang yang dirugikan. Kalau saya berbicara atas nama investor, kalau saya investor, keputusannya Federal Reserve itu benar atau salah? Bagus buat saya. Benar buat saya gitu. Nah, tinggal dilihat aja. Jadi dunia sesimpel itu aja, Mas. Jadi apakah Federal Reserve nggak tahu? Iya, rasanya kok enggak ya. Masa iya sih Federal Reserve yang isinya orang-orang ekonomi hebat nggak ngerti kayak gini.
semua hukum menjadi terbalik karena kepentingannya jadi di atas apa namanya? Kita mau bicara kepentingan umum atau kepentingan ini kan bicara antara public domain dengan private domain. Antara public property right gitu atau common property right dengan private property right. Ya kita harus paham aja. IMF, World Bank, Federal Reserve itu bicaranya untuk kepentingan siapa? Ya private domain. Private domainnya mereka. Jadi kalau mereka melihat kenapa Stiglitz bisa begitu? Lah Stiglitz sebagai orang ekonomi bangunan dia bicaranya public domain gitu. Jadi itu saya kira simpel lah. Itu memahaminya mudah lah. Ada juga yang menyatakan karena faktor dedolarisasi Pak, banyak yang sekarang timbul. Itu juga mungkin bisa jadi salah satu motif. Benar nggak itu ininya Pak? Statement itu? Saya sih mengatakan iya Mas. Jadi sekarang kita paham semua nih. Bahkan ada data yang mengatakan bahwa sejak tahun 2018 sampai sekarang atau 2016 sampai sekarang, dolarisasi itu meningkat 10 kali lipat. Datanya nanti bisa dicek ya, tepatnya saya nggak ingin. Pokoknya saya pernah baca rasanya sejak 2016 atau apa gitu sampai sekarang, dolarisasi itu meningkat sebanyak 10 kali lipat. Dedolarisasi itu meningkat sebanyak 10 kali lipat. Apa maknanya dedolarisasi? Dedolarisasi itu kan orang meninggalkan dolar Amerika dan mengganti dengan mata uang lain. Kenapa orang meninggalkan dolar Amerika? Ya, pada faktanya memang Amerika sekarang sudah kita bahas waktu itu ya, bukan perannya menjadi berkurang. Yang pertama. Yang kedua, ada semacam ketakutan loh, Mas. Gara-gara Amerika itu dengan gampang aja itu membekukan asetnya Rusia, membekukan asetnya Afghanistan, membekukan asetnya Libya. Itu bisa terjadi ke saya dong kalau gitu. Iya. Loh kalau semua orang bisa dibekukan, saya bisa dong. Rusia yang negara besar dibekukan, apalagi saya gitu. Jadi orang mulai berpikir gitu. Dan sekarang laju dedolarisasi itu kencang sekali. Termasuk ASEAN ya, 5 negara ASEAN kita udah sepakat nggak pakai dolar lagi dalam perdagangan kita. Itu dedolarisasi. Nah sekarang saya tanya Mas Baktiar, kalau Mas Baktiar sebagai pengendali dolar, dedolarisasi itu bagus atau enggak? Ya jelek buat saya. Nah, ini bahaya buat saya ini. Bahaya kan gitu kan dalam jangka panjang. Kalau bahaya kan harus melakukan sesuatu kan? Iya. Coba. Supaya dolar dipakai lagi supaya kan? Supaya dipakai lagi gitu. Gimana caranya? Ya naikin suku bunga dolar. Jadi nyambung juga rupanya. Suku bunga dolarnya dinaikin gitu loh. Meskipun itu bertentangan dengan teori makro loh. Teori makro itu kan bicara public domain gitu, bicara kemakmuran bersama. Sementara mereka bicara untuk siapa? Ini hegemon domain ini. Nah, ini hegemon domain. Akan kita sudah bicara juga di podcast yang terdahulu. Buku yang ditulis Adam Smith tahun 1752 kalau nggak salah. Judulnya apa? The Theory of Moral Sentiment. Urusan kemakmuran bersama, urusan etik macam-macam itu the problem of God, not a man. Jadi ya jangan terlalu berharap lah bahwa Federal Reserve mau mikirin kemakmuran seluruh dunia. Waduh, itu kok. Pak, sebagai penutup saya pengen sahabat Binomo juga tahu di awal Bapak cerita mengenai Stiglitz tadi yang globalization itu doesn't work seperti yang diharapin. Itu apa? Yang dicerita waktu itu. Jadi konteksnya itu begini. Kan ini globalisasi kan teori perdagangan internasional ya. Secara teori dalam perdagangan internasional itu katanya ya normatif teorinya itu setiap negara berdagang itu semua diuntungkan. Saya berdagang dengan Mas Bahtiar ini kita diuntungkan. Kenapa? Adalah comparative advantage namanya. Mas Bahtiar memproduksi apa yang punya saya ini. Terus kemudian kita saling sharing kan gitu kan. Gitu. Nah kalau kita lihat secara sekian puluh tahun itu sekian ratus tahun itu terjadi nggak? Relatif enggak ya. Kalau seandainya saya dan berdagang dengan Mas Bahtiar dengan semua orang itu ujung-ujungnya semuanya akan diuntungkan, hari ini kan nggak ada orang miskin. Hari ini nggak ada negara miskin, gitu. Sementara yang sempat kita putar videonya di beberapa yang lalu itu apa yang dikatakan oleh Ama Ata Edu itu? Kenya ya? Perdana Menteri. Iya, Kenya atau dari Afrika itu. African. Apa yang didapat Afrika dalam 500 solid years, 400 solid years. Between Africa and the West. The West got everything. Afrika got nothing. Gitu kan? Sampai hari ini, coba lihat negara Amerika Latin, coba lihat negara Afrika, coba lihat negara-negara Asia. Kita selama ini itu dikasih mimpi seolah-olah dengan globalisasi itu semua akan makmur bersama. Pada kenyataannya makmur bersamanya enggak terjadi itu. Kemakmuran itu numpuk ke yang kaya lagi. Numpuknya ke negara-negara kaya lagi. Kita ketinggalan lagi. Salah siapa? Ya salah kita juga. Kenapa mau dibodohin aja dengan teori-teori itu gitu. Mereka pinter, kita
terima ini aja seolah-olah apa yang dikatakan itu benar, padahal kan nggak begitu juga. Jadi ya yang bolak-balik saya sampaikan dalam kesempatan podcast kita sebelumnya, jangan terlalu naif lah, gitu ya. Jangan terlalu naif lah. Apakah mereka akan bantu kita? Ya kalau mereka diuntungkan membantu, kalau enggak ya enggak lah, ngapain? Gitu. Ada film yang menarik yang gitu Pak, yang apa namanya? Pesawat di atas, iya, apa namanya? Afrika itu. Afrika. Mau bantu nggak? Sorry nggak bisa, kita lagi ada begitu. Tapi di situ ada minyaknya. Langsung semangat. Gitu. Makanya di penutupnya Stiglitz waktu itu, di waktu seminar di Jakarta itu, ya kalau bisa making globalization work, or at least work better, lebih bagus lah. Jadi kita koreksilah kesalahan-kesalahan yang sudah ada itu. Kenapa? Karena sekarang kemakmuran itu numpuk di negara kaya, negara maju gitu. Dalam segala hal itu. Makanya menjadi wajar kalau di podcast kita sebelumnya juga kita katakan tuh kenapa orang-orang dari negara berkembang lari ke negara maju yang dibilang sebagai human capital flight. Nah, kenapa? Ya karena orang pengen dapat yang makmur. Yang diuntungkan siapa? Mereka lagi. Orang-orang hebat lari ke mereka kan, yang tertinggal nggak hebat gitu. Ya. Oke, sahabat Binom, thank you nih Pak Ajam. Jadi inflasi, lari ke globalisasi, semua ujungnya Pak, yang selalu saya ingat dari Pak Ajam adalah, itu goal ujungnya adalah wealth and power. Jangan jauh-jauh dari situ ya. Tapi orang kaya suruh jatuh miskin juga emang nggak mau, Pak. Apalagi negara miskin nggak mau, atau turun aja kesehatannya juga nggak mau kan. Jadi ya sebetulnya kan kita nggak melarang juga orang kaya, negara kaya boleh-boleh aja. Tapi ya setelah menjadi orang kaya jangan jadi yang miskin lah. Gitu ya. Jadi negara kaya boleh. Setelah dia kaya macam-macam ya jangan mengkadali negara miskin sehingga kemudian negara miskin hanya menjadi objek aja, dikapitalisasi terus. Harusnya kan seperti teori globalisasi itu, harusnya semua orang makmur bersama. Jangan sampai yang makmur, yang sengsara. Gitu ya. Nah, itu pesan terakhir tuh. Jangan sampai yang makmur, yang sengsara nggak pernah terangkat dari kesengsaranya, tetap aja sengsara. Oke, sahabat Binom, ikuti terus podcast kita ya. Always be there or you will be behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.